Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Isienjau. Saya adalah mahasiswa Universitas Bung Karno, Fakultas Ilmu Hukum semester 1, kelas B202, atas nama Pak L.A. Radieno SHMH sebagai dosen mata kuliah pendidikan Pancasila. Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak dosen Pak L.A. Radieno SHMH yang memberikan waktu kepada saya. Izinkan saya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara adalah mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan kita sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Jadi, Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara mengandung makna bahwa kehidupan atau semua aktivitas kita sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Karena dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup adalah Pancasila harus dijadikan pandangan hidup oleh seluruh warga Indonesia secara bersama. Jadi kita harus menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup kita secara bersama maupun kita seluruh warga Indonesia. Ada 4 poin yang dapat saya sampaikan berdasarkan arti Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah: 1. Yang pertama, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi Pancasila dijadikan sebagai pandangan atau petunjuk untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai bermasyarakat. Jadi jika tidak ada Pancasila, maka kita kehidupan bangsa Indonesia atau kita kehidupan masyarakat tidak tahu menyelesaikan sesuatu dengan baik. Yang kedua, Pancasila dibidan menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Jadi Pancasila mempersatukan kita seluruh bangsa Indonesia. Bahkan itu kita walaupun terdiri dari berbeda-beda budaya, suku, sosial, ekonomi, dan politik, tetapi Pancasila mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam latar belakang kita sebagai bangsa Indonesia yang berbeda-beda. Yang ketiga, warga negara Indonesia jadi milik acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-citanya. Jadi kita membangun diri kita berdasarkan apa yang kita manusia mencita-citakan dan menjadi bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup oleh seluruh warga negara Indonesia. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bagi seluruh warga Indonesia. Yang berikut adalah pengertian dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dibagi dalam masing-masing butir. Di sini ada 5 butir yang dapat saya jelaskan. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah kehadiran sosial seluruh rakyat Indonesia. Jadi negara kita di bawah naungan 5 dasar Pancasila ini. Tidak ada satu yang kita abaikan, semuanya kita manusia jalani. Negara kita memiliki 5 dasar Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dapat disimpulkan bahwa makna sila pertama, Pancasila mengajarkan warga negara untuk memiliki sikap toleransi antara umat beragama, membebaskan warga negara untuk memeluk
agama sesuai dengan yang diyakininya. Tidak boleh ada yang memaksa seseorang untuk memeluk suatu agama tertentu dan mengajarkan warga negara. Jadi, kita melihat bahwa Pancasila makna pertama, poin pertama atau dasar pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa memberikan kebebasan kepada setiap kita masing-masing untuk memilih dan memberikan pilihan kepada kita untuk menjalankan agama kita sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Dan bukan itu saja, tetapi Pancasila sebagai ketuhanan yang Maha Esa adalah memberikan sikap hormat kita, saling menghormati antara umat beragama. Jika kita di mana saja kita berada harus kita mematuhi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saling menghormati antara umat beragama satu sama yang lain. Yang kedua atau sila kedua yang bunyinya 2. Kemanusiaan yang hadir dan beradab. Bunyi sila kedua, kemanusiaan yang hadir dan beradab. Rantai pada simbol sila kedua terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran yang salina berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan satu sama yang lain. Jadi arti dari Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kita semua saling menjaring hubungan satu sama yang lain. Kita mengikuti lambang atau Pancasila kita. Kita saling menghormati negara kita, menjaga keadilan antara sesama. Sila ketiga yaitu bunyi dari sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, oleh karena itu sila ketiga memiliki nilai persatuan dan kesatuan, dan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sangatlah berperan penting dalam keutuhan bangsa Indonesia. Jadi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kita walaupun berbeda-beda suku, bahasa, budaya, etnis kita dari golongan latar belakang yang berbeda-beda, tetapi kita semua disatukan oleh Pancasila dalam negara kita yaitu negara Indonesia. Pancasila mempersatukan kita dengan latar belakang yang berbeda-beda sehingga kita menjadi satu untuk memperkuatkan negara kita yaitu negara Indonesia. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan dan perwakilan. Kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi menjadi suatu hal yang mutlak. Arti permusyawaratan dalam makna sila keempat Pancasila adalah membuat keputusan secara bulat, secara bersama-sama melalui jalan kebijaksanaan. Jadi kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat Indonesia. Ketika kita mau memilih suatu kepemimpinan atau memilih presiden, bupati, bahkan DPR, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Ketika rakyat memutuskan untuk mereka mengajukan siapa yang dipilih, itulah yang ditempatkan yang terutama dan mereka akan memilih orang itu. Tetapi ketika rakyat tidak mempunyai kesepakatan yang bersama, tidak kerjasama untuk memilih calon tersebut atau mengajukan orang tersebut, maka orang itu dengan cuma-cuma dia berusaha tetapi tidak akan berhasil. Dan sila keempat Pancasila adalah membuat keputusan secara bulat, secara bersama-sama melalui jalan kebijaksanaan. Sila kelima, arti makna sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah
cita-cita bangsa Indonesia ialah mencapai masyarakat adil dan makmur. Jadi kita melihat bahwa cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia adalah menciptakan sesuatu yang adil dan makmur secara bersama. Makna Pancasila kelima berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Jadi segala sesuatu yang kita manusia lakukan, maka kita memperlakukan satu dengan yang lain secara hadir dan bersama. Entah itu kita di mana saja, kita tidak boleh memilih-milih atau membedakan satu sama yang lain. Untuk itu, Pancasila memberikan pandangan hidup kepada kita untuk saling menjalankan tugas kita sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing, saling menghormati, saling menghargai antara satu sama yang lain. Baik, itulah penjelasan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Shalom, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nama Pak Ella Radiheno, SA MA sebagai dosen mata kuliah pendidikan Pancasila.